Halo Sobat Primetime, apa kabar? Negara Qatar adalah sebuah negara emirat di Timur Tengah yang terletak di sebuah semenanjung kecil di Jazirah Arab, Asia Barat. Satu-satunya batas darat mereka adalah Arab Saudi di selatan dan sisanya berbatasan dengan Teluk Persia. Teluk ini juga yang memisahkan Qatar dari negara Pulau Bahrain. Setelah berada di bawah kekuasaan Utsmaniyah, Qatar menjadi protektorat Inggris pada awal abad ke-20 hingga merdeka pada tahun 1971. Qatar dipimpin oleh keluarga Thani sejak awal abad ke-19. Sheikh Jassim bin Muhammad Al Thani adalah pendiri Qatar. Qatar merupakan negara monarki dan kepala negaranya saat ini adalah Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Qatar dapat disebut sebagai negara monarki konstitusional maupun monarki absolut tergantung opini. Pada tahun 2003 lalu, konstitusi baru disetujui oleh 98% penduduk. Awal tahun 2017, total populasi Qatar mencapai 2,6 juta jiwa atau 313.000 warga negara Qatar dan 2,3 juta ekspatriat. Nah, Qatar adalah negara dengan pendapatan ekonomi tinggi, ditopang oleh cadangan gas alam dan minyaknya yang terbesar ketiga sedunia. Negara ini termasuk dalam negara berpendapatan per kapita tertinggi sedunia. Qatar digolongkan sebagai negara yang memiliki indeks pembangunan manusia sangat tinggi dan paling baik di antara negara Arab lainnya. Selain itu, negara ini memiliki banyak gedung pencakar langit dan bangunan mewah. Namun jangan heran bila berkunjung ke negara ini sangat minim adanya pohon, bahkan dapat dikatakan tidak ada pohon. Selain itu, Qatar juga dijuluki sebagai negara teraman di dunia. Hal tersebut dilandasi oleh pernyataan bahwa tingkat bencana alam di Qatar sangatlah rendah. Hanya terjadi 0,1% gempa bumi di Qatar. Qatar juga memiliki pulau buatan berbentuk seperti untaian mutiara. Pulau tersebut dibuat tepat di atas salah satu tempat menyelam mutiara zaman dahulu yang banyak digunakan masyarakat Qatar untuk mencari mutiara. Dan Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA tahun 2022, menjadi negara Arab pertama yang mendapatkannya. Nah guys, berikut adalah beberapa fakta menarik tentang Qatar yang mungkin jarang diketahui dan berhasil kami rangkum. Oke, sebelum lanjut, jika kalian suka dengan konten ini, cus langsung klik subscribe dan bunyikan loncengnya. Yang pertama, dari yang asalnya negara miskin, sekarang jadi salah satu negara terkaya di dunia. Negara dengan luas 11,5 ribu kilometer persegi ini dulunya hanya negara semenanjung kecil yang gersang. Dilansir dari Famous, ekonomi Qatar zaman dulu sangat mengandalkan sektor peternakan, perikanan, dan budidaya mutiara. Tiga sektor ini belum cukup untuk menunjang kehidupan masyarakat Qatar waktu itu. Apalagi, budidaya mutiara mereka sempat merosot semenjak Jepang menguasai pasar mutiara pada tahun 1920 dan 1930. Tapi siapa sangka, negara miskin ini ternyata menyimpan potensi kekayaan di dalam buminya. Nah guys, pada tahun 1939, minyak bumi yang melimpah ditemukan di daerah Dukhan. Penemuan ini memicu transformasi ekonomi besar-besaran dan mengubah citra Qatar di mata dunia. Negara ini kemudian mulai jadi salah satu pengekspor gas alam dan minyak bumi terbesar di dunia. Pemasukan Qatar dari ekspor minyak gak main-main loh. Buktinya, Qatar jadi negara terkaya versi majalah Forbes. Jika dilihat dari pendapatan per kapitanya yang mencapai 147 juta rupiah, jumlah itu merupakan yang tertinggi di dunia. Di sisi lain, cadangan minyak Qatar juga sangat banyak, diperkirakan mencapai 15 miliar barrel.
masyarakat Qatar nggak harus bayar pajak penghasilan. Kalau di Indonesia nih guys, kita selalu dianjurkan untuk membayar pajak. Masyarakat Qatar tidak dikenai pajak, khususnya pajak penghasilan. Hal ini juga berlaku bagi para pekerja asing seperti TKI misalnya. Jadi, nggak heran kalau orang-orang di sana bisa hidup makmur. Meskipun demikian, pemerintah Qatar tetap menerapkan pajak pada perusahaan-perusahaan dan event komersil. Tapi, pajak yang mesti dibayar mereka nggak gede-gede amat. Soalnya Qatar termasuk salah satu negara yang paling sedikit memberlakukan pajak kepada masyarakatnya. Info tambahan aja nih, dibandingkan negara lain, biaya hidup di Qatar lumayan mahal loh. Sebab 90% produk makanan yang dijual di Qatar adalah hasil impor. Tapi di sisi lain, harga bensin di Qatar sangat murah, cuma 5.000 hingga 6.000 per liternya. Wow! Penduduk lelaki adalah mayoritas. Dengan jumlah penduduk mencapai 2,5 juta, hanya ada 700.000 perempuan. Ketidakseimbangan ini disumbang oleh kenyataan kalau negeri ini dibangun oleh imigran. Para imigran ini sebagian besar adalah lelaki dan masih berusia muda. Lapangan pekerjaan yang menjanjikan di Qatar membuat negeri ini dibanjiri pendatang. Mereka membuat populasi penduduk yang kurang dari 700.000 pada tahun 2003 lalu menjadi 2,5 juta pada tahun 2016. Nah guys, para imigran ini datang dari seluruh dunia, namun paling banyak dari India dan Nepal. Saking banyaknya, berdasarkan World Factbook CIA, dua negara itu membuat agama Hindu menjadi grup religi paling besar ketiga setelah Muslim dan Kristen. Tetapi, meski menjanjikan pekerjaan dan masa depan, tidak sedikit laporan mengenai penyalahgunaan sumber daya imigran. Mereka disebutkan harus bekerja keras tanpa imbalan pantas. Bahkan, separuh imigran hidup dalam kondisi tak layak di seluruh belahan Qatar. Cari kerja di Qatar terbilang mudah. Di Qatar, mahasiswa yang baru lulus biasanya langsung ditawari kerja. Fresh graduate dengan kualitas bagus, apalagi pasti bisa dimudahkan di sana. Biasanya mereka dilirik langsung oleh beberapa perusahaan. Hal ini cenderung berbanding terbalik dengan sarjana-sarjana di Indonesia. Mungkin program pendidikan di sana lebih efektif ya. Jadi para lulusannya pun memang punya kemampuan bagus sesuai bidangnya masing-masing. Gak heran deh guys, kalau tingkat penganggurannya sangat minim. Cuti panjang, kerja normal, minim lembur. Udah lulus langsung kerja, gila nggak guys? Pasti seru banget ya. Pas kerja dapat perlakuan yang baik pula dari perusahaan. Seru kayaknya. Ya, perusahaan-perusahaan di Qatar sangat memperhatikan kesejahteraan para pegawainya. Selain memberikan gaji yang mencukupi, perusahaan di sana termasuk yang paling adil, terutama dalam hal membagi tugas dan tanggung jawab kepada para pekerjanya. Nah guys, dengan kata lain, jarang ada perusahaan yang menuntut lembur atau memberikan beban di luar tanggung jawab pekerja. Selain itu, perusahaan-perusahaan tersebut biasanya memberikan jatah cuti kerja yang lumayan banyak, yaitu sebanyak 24 hari jatah cuti per tahunnya. Dan yang terakhir nih guys, balapan unta sangat populer di Qatar. Balap unta termasuk olahraga dan hiburan populer di Qatar. Tapi nggak semua orang bisa berpartisipasi di acara ini. Soalnya balap unta termasuk dalam kategori hiburan elit alias mahal. Sampai tahun 2004 lalu, unta balap di Qatar ditunggangi oleh anak-anak. Tapi karena alasan keamanan, balap unta dilarang lagi menggunakan anak-anak sebagai jokinya. Kemudian peraturan baru dibuat, dan kini unta-unta yang berlari di atas trek ditunggangi robot kecil yang bisa dikendalikan dari jarak jauh. Wow, keren juga ya guys. Oke, kami rasa cukup. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.